Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman. Sesuai judul, kali ini saya akan membahas smartwatch. Ya, kita punya Huawei Watch GT2 yang 46 mm dan yang 42 mm. Ya, ini 46, ini 42. Saya akan lewatkan bagian unboxing karena itu unfaedah, membuang-buang kuota internet Anda. Jadi dalam boxnya itu hanya ada buku garansi, buku manual yang saya yakin Anda tidak akan membaca, dan punya charger. Ya, chargernya seperti ini. Dia sudah tipe C, jadi dibolak-balik juga nggak masalah. Cuman nempelinnya ini harus pas posisinya. Jadi kalau dari samping saya tempelin seperti ini. Kalau Anda tahu kutub magnet yang sama itu saling tolak menolak, ini nggak bisa nempel di tengah, ya seperti itu. Tapi itu jangan Anda marah-marah datang ke Huawei call center, ya, bilang ini nggak lolos QC karena hanya tinggal dibalik. Jadi sepertinya itu fitur dari Huawei untuk memastikan bagian ini menempel dengan tepat di sini, ya, nggak ketukar gitu. Perbedaan antara yang 46 mm dengan yang 42 mm ya, pertama ukuran ya. Terus yang kedua, yang 46 mm ini dia punya speaker dan mic. Speakernya ada di sini. Nih. Tapi ketika Anda exercise outdoor, lari ataupun jalan, kalaupun di tempat yang sepi, mungkin speakernya masih terdengar ya, arahan-arahan apakah heart rate Anda sudah melewati batas atau bagaimana. Tapi kalau di tempat yang rame itu nggak akan kedengeran. Jadi tetap aja ujung-ujungnya Anda harus pairing jam ini ke headset Bluetooth, itu yang terbaik. Dan jika Anda lari di luar sambil dengar file audio, ketika ada arahan-arahan tersebut, volume dari file audio yang Anda mainkan itu akan meredup sedikit. Nanti setelah arahannya selesai, file audionya, suaranya meningkat lagi otomatis. Jamnya sendiri untuk menghidupkannya pencet tombol yang atas agak lama. Kemudian untuk bisa dipakai, ini jam membutuhkan aplikasi yang namanya Huawei Health. Seperti ini, ketika saya install, kebaca nggak? Huawei Health requires a more recent version of Huawei Mobile Service yang versi 4.0.0. Jadi Huawei Health ini dia membutuhkan aplikasi lain yang namanya Huawei Mobile Service versi 4. Nah, masalahnya mungkin Anda tahu ya, ada perang ya, saya nggak tahu perang apa, perang dingin, perang dagang atau apa antara Cina dan Amerika yang berdampak kepada Huawei dengan Android Google. Jadi kalau di sini kita lihat Play Store ya, ini Huawei Mobile Service. Di Play Store ini dia adanya versi 3, sedangkan tadi yang dibutuhkan adalah versi 4. Maka yang Anda lakukan adalah pergi ke Google, ya, ketik HMS APK Huawei Mobile Service APK, terus di sini munculnya huaweicentral.com, download. Tentunya Anda harus setting HP Anda untuk bisa menginstal aplikasi dari di luar Play Store ya, dari file manager. Jadi itu aja masalahnya yang saya temuin ketika mau mengaktifkan jam ini ya. Kenapa saya pilih Huawei Watch GT2 ini? Karena ya dia melakukan kompromi terbaik dalam dua hal. Yang pertama adalah kinerja baterai dengan performance chipsetnya. Kita tahu smartwatch itu kan ruangnya kecil ya. Dengan ruang kecil ini, para pembuat jam tangan smartwatch harus menempatkan baterai, mau sebesar apa sih baterainya. Letak komprominya di mana? Untuk mendapatkan daya tahan baterai yang bagus, Huawei Watch GT itu menciptakan chipset sendiri. Ketika saya geser dia agak nge-lag. Nge-lagnya bukan nge-lag yang mengganggu, nah kayak gitu tuh. Untuk mendapatkan performance baterai yang bagus. Ini jam ini bertahan 14 hari pemakaian normal. Ya, dalam kesempatan yang lain saya pernah pakai 10 hari aja. Kenapa cuma 10 hari? Karena dalam rentang waktu 10 hari itu saya melakukan 3 lari ya di luar ruangan, masing-masing sekitar setengah jam. Sehingga dari 14 hari berkurang jadi 10 hari. Karena ketika lari di luar,
Jam ini melakukan 4 hal sekaligus. Di sini saya memindahkan file audio di sini Morotal dari HP ke jam. Terus saya play, nyambung ke headset Bluetooth. Jadi selain GPS aktif terus-terusan, heart rate dia akan ukur secara intens, dia juga harus play file audio sama connect ke Bluetooth. Itu yang saya katakan 4 hal dilakukan bersamaan ketika kita outdoor exercise. Oke, jadi untuk pengatasan baterainya saya akan lari di luar. Ini saya akan setel Morotal selama saya lari. Earbudnya udah connected ya ke Bluetooth. Oke, kita lihat berapa penurunannya. Saat ini dia posisi baterai 68%. Oke guys, selesai. Tadi saya sudah lari. Tadinya baterainya 68, sekarang sisa tinggal 64. Cuman berkurang 4%. Di sini saya lari 33 menit 58 detik. Baterai jamnya berkurang ya mungkin 4,5%, 4,6%, bulatkan aja jadi 5%. Kalau baterainya full, jamnya dari 100 ke 0 dibagi 5 berarti ada 20 dikali 34 menit, maka dapatnya 11 jam 20 menit. Berarti jam ini bisa menemani Anda berlatih di luar, entah itu sepedaan, lari atau jalan selama 11 jam 20 menit ya. Tolong jangan minta saya untuk membuktikannya karena saya nggak akan sanggup berlari 11 jam ya. Jadi itu yang kompromi terbaik pertama. Yang kedua, komprominya adalah desain. Itu komprominya desainnya, jadi dipakai olahraga masih pantas, dipakai formal masih pantas. Oh iya, ngomong-ngomong masalah strap, pengalaman saya punya jam, penggantian strap itu penting. Jadi walaupun Anda beli jam mau seawet apapun sampai Anda tua ya, saya punya jam 2 biji Seiko. Kita tahu keawetannya Seiko karena biasanya kakek-kakek kita, engkong-engkong kita, mbah-mbah kita itu jamnya Seiko awet. Mau awet bagaimanapun dijamin dalam waktu 4 tahun 5 tahun kita bosan. Kita butuh suasana baru, yaitu dengan mengganti tali strap. Di sini saya punya 2 jam Seiko. Sepertinya sekilas ini gampang cari pengganti talinya ya, karena talinya model biasa, bukan yang model dipegang di tengah sini. Dia model biasa, nggak pakai sekrup juga. Tapi ternyata susah. Lebarnya ini 21 mm lebar strapnya, dua-duanya. Dan di pasaran Indonesia tuh adanya genap 18 mm, 20, 22, 24, 26. Kalau Anda punya jam yang lebarnya ganjil 19, 21, 23, dijamin Anda akan kesusahan mencari strapnya. Itu aja mungkin sharing pengalaman saya punya jam. Jadi kalau mau cari jam, usahakan yang ketersediaan di pasaran untuk strapnya itu banyak pilihan. Jadi bukan kemauan kita yang mengikuti dengan ketersediaan stok. Seperti smartwatch lain, mudah dia lepasnya, hanya lepas ininya aja. Terus bagian strapnya ini ada detail yang mungkin Anda lihat di sini, ada pengunci. Penguncinya itu nanti masuk di sini, masuk di lubang-lubangnya ini. Fungsinya apa? Saya sering mengalami pakai jam yang biasa itu bagian ini sering lepas keluar, terus dibetulin lagi, kena gesek meja kerja, nanti keluar lagi, dibetulin lagi. Dengan memakai Huawei Watch GT2 ini saya tidak pernah mengalami hal tersebut ya. Ini cukup dikunci ke sini, udah, dia nggak pernah bergeser keluar. Detail kecil tapi sangat menyenangkan untuk dimiliki. Dan saya heran kenapa produsen jam yang sudah lama puluhan tahun bermain di jam itu nggak kepikiran hal seperti itu ya. Termasuk bagian ini ya, melepas dengan mudah ini diciptakan oleh smartwatch, produsen smartwatch ya, bukan produsen jam yang sudah puluhan tahun berkecimpung di dalam dunia jam. Oke. Kemudian banyak juga aksesorisnya. Ini untuk pelindung bezel keseluruhan ya. Ada juga yang hanya anti goresnya aja. Ada juga yang
pelindung bezelnya. Jadi kalau ini modelnya seperti ini modelnya tachymeter. Banyak pilihan aksesoris di luar sana untuk melindungi jam Anda. Dan juga tentunya tali. Contohnya yang 42 mm ini awalnya kan seperti ini. Ya, ini aslinya udah saya ganti warna pink. Ini juga saya udah punya yang rantai ya untuk yang 46 mm. Mulai kita langsung ke ini ya, aplikasinya. Di sini catatan latihan Anda, heart rate, tidur, stres, dan pengukur kadar oksigen dalam darah. Oh iya, Huawei Watch GT2 ini awalnya nggak punya fitur pengukur oksigen dalam darah, tapi yang di Huawei Watch GT2i yang seperti ini, yang baru launching awal 2020, itu udah ada. Cuman dengan kita mengupgrade software di Huawei Watch GT2 ini, otomatis fitur ini muncul, jadi nggak ada masalah. Saya mau bahas GPS-nya. Jadi terkadang GPS-nya itu akurat, terkadang enggak. Padahal ini GPS udah pakai GLONASS dan ada satu lagi lah gitu, harusnya akurat. Kalau yang ini tanggal 31 Mei ini saya cukup akurat. Jadi saya lari itu sesuai jalannya gitu. Tapi ada beberapa kali saya lari itu hasilnya nggak akurat seperti ini. Saya larinya lurus-lurus aja, tapi nggak tahu kenapa di sini jadi nyebrang. Ya, jadi nyebrang seperti itu. Tapi itu tidak akan sangat mengganggu catatan jarak yang ada tempuh, jadi nggak terlalu bermasalah. Untuk sleepnya yang menurut saya cukup akurat. Jadi tidurnya dibagi 3 kategori ya. Ada deep sleep, ini ya deep sleep, ada light sleep, ada REM, rapid eye movement. Dan menurut saya cukup akurat, yaitu ketika sekitar jam 3 sampai hampir jam 4 saya sering banget itu seperti itu, tepat. Terus di bagian exercise-nya ada banyak ya rekomendasi berdasarkan kebugaran tubuh Anda. Device-nya sendiri di sini ada watch face ya kayak gini. Terus di sini untuk menambahkan musik Anda ke jam ya. Oh iya, dalam memilih jam smartwatch Anda perhatikan tidak semua smartwatch itu bisa standalone file audio, musik ataupun yang lain. Standalone itu artinya file audio, musik atau apapun dipindah ke jam, dan jam Anda yang memainkan file tersebut dikoneksikan ke headset Bluetooth. Ada yang nggak bisa. Jadi kalau nggak bisa itu Anda lari atau jalan harus bawa HP, terus file audionya dimainkan di HP, dan jam ini sebagai controller saja. Transfer musiknya sendiri cukup cepat di sini. Terus jangan lupa di bagian Mi-nya sini ini ada profile, Anda setting gender Anda, tanggal kelahiran untuk mengetahui umur ya, tinggi dan berat. Terus di jamnya sendiri tombolnya 2. Dalam home screen seperti ini kalau saya tutup dia mati ya. Swipe dari atas ke bawah seperti ini tampilannya. Fitur yang cukup sering saya pakai ya, find phone, karena biasa orang lupa naruh handphone di mana. I'm here. Oke, itu fiturnya. Terus kalau dari bawah ke atas untuk menampilkan notifikasi, misalkan ada setting di HP Anda, notifikasi apa aja yang masuk ke smartwatch, bisa WhatsApp, SMS dan lain-lain. Untuk mengubah watch face, tekan sentuh agak lama, banyak pilihan. Untuk melihat jumlah langkah kalori terbakar di jam agak susah, nggak bisa lewat sini. Caranya Anda tekan tombol atas, terus cari activity record. Di activity record ini ada, bisa di swipe dari bawah ke atas. Nah seperti itu, ada kalori yang terbakar, jaraknya, aktivitas hari ini apa aja, berapa langkah dan lain-lainnya. Jadi di sini ada banyak fitur-fitur. Tombol bawah ini bisa disetting macam-macam. Kalau di jam saya setting untuk workout ya. Ada outdoor, indoor, ada cycle, berenang, karena jam ini tahan air hingga 50 meter.
Jadi Anda bisa pakai berenang, ada hiking, ada elliptical, ada rower. Ini salah satu alat yang efektif untuk olahraga di rumah, membakar kalori dan melatih otot. Hampir semua otot itu terlatih. Walaupun kurang populer, tapi itu alat yang bagus. Kesimpulannya untuk jam ini adalah harga value for money-nya itu susah ditandingi. Dia dua kompromi yang terbaik. Memang dia mengorbankan sedikit dari chipset, dari performance, tapi tidak sampai ke level yang mengganggu untuk mendapatkan daya tahan baterai yang menurut saya luar biasa lah. Dulu saya punya Galaxy Gear S2 itu hanya bertahan 3 hari dan saya merasa terganggu sehingga hanya 2 bulan saya jual lagi jamnya. Kemudian dia juga kompromi dari sisi desain ya, antara yang sporty dan formal dapat. Kemudian aksesorisnya banyak banget di sana, di luar sana dijual, termasuk yang protektifnya. GPS yang mungkin itu kesalahan saya ya, karena harusnya kalau misalkan Anda memulai lari seperti ini, dia akan kedap-kedip seperti ini. Harusnya saya nunggu dulu sampai dia berhenti berkedap-kedip warna biru, baru kemudian saya mulai exercise dan pencet tombol yang bawah. Waktu itu mungkin saya belum menunggu ini selesai kedap-kedip, saya langsung pencet tombol bawah dan lari, sehingga GPS-nya kurang akurat mungkin. Oke, itu aja mungkin. Semoga bermanfaat review saya kali ini. Sampai jumpa di video saya berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.